welcome di channel. Assalamualaikum. Udah lama banget aku nggak bikin video. Hari ini aku juga mau short time. Aku mau nyeritain tentang kisah dimana seorang istri balas dendam kepada suaminya karena suaminya selingkuh. Dan ini diceritakan pengalaman seorang ibu Persit. Nah, aku ceritakan ini bukan kisah nyata, tapi ini adalah fiksi. Ini adalah spoiler yang aku akan ceritakan dari novel Kisah Lembah Hijau karya Bunga Rosania Indah. Ini seru banget. Nah, buku karangan dari Bunga Rosania Indah ini menceritakan tentang pasangan abdi negara dan ini seru-seru banget. Nah, buat kalian yang suka baca novel, bisa kalian beli di toko buku manapun atau di online di yang penerbitnya atau yang membuat bukunya itu bukan penerbit, sorry. Maksudnya yang mengarang atau menceritakan di buku ini, pencipta buku ini adalah karangan Bunga Rosania Indah. Nah, buat kalian yang nggak suka baca novel atau lebih suka diceritakan kembali, ya udah nonton YouTube aku aja. Nah, buat kalian yang baru bergabung di YouTube aku, jangan lupa dong subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian tuh nggak ketinggalan kalau aku ada video-video baru. And then kalian juga jangan lupa follow Instagram aku. Oke, kalau gitu guys, kita langsung aja ke videonya. Oke, aku di sini akan menceritakan satu kisah. Kisahnya itu dimana ada seorang perempuan yang sudah menikah dengan seorang abdi negara. Jadi perempuan ini itu tinggal di rumah dinas gitu kan. Mula awalnya perselingkuhan ini terjadi dikarenakan seorang tetangga yang selalu ikut nebeng suaminya kalau pergi tugas. Jadi kebetulan kan karena dia tinggal di lingkungan di rumah dinas, jadi kan istrinya itu punya tetangga. Tetangga ini seorang PNS dan kebetulan si PNS ini bekerja di suatu instansi di mana si bapaknya ini dinas gitu kan. Dan dia juga punya suami, cuman suaminya lagi sekolah perwira dan dia ditinggalkan oleh suaminya. Jadi suaminya sedang berpendidikan lagi gitu loh. Nah, si istri ini tuh agak geram gitu loh sama sebenarnya agak keberatan gitu loh. Karena si perempuan ini tuh selalu menumpang terus mobil suaminya gitu loh. Nah, udah gitu suatu ketika cewek itu datang ke rumah si ibu ini untuk memberikan suatu kue lah. Jadi kayak ngambil hatinya gitu guys. Nah, habis itu si ibu ini tuh ngerasa sebenarnya males gitu loh kalau misalnya harus nerima pemberian dari dia tuh. Jadi seolah-olah dia itu kayak ngambil hati si ibu itu gitu kan. Akhirnya si ibu itu ya udah terima aja deh, nggak apa-apa gitu kan. Nah, terus keesokan harinya si bapaknya berangkat kerja, si tetangga itu numpang lagi mobil suaminya. Nah, karena dia di lingkungan tinggal di rumah dinas, ada dua ibu-ibu yang memang suka menggosip kayak gitu. Jadi si ibu ini mau pergi ke warung, mau belanja gitu. Terus si orang yang suka ngegosip ini menyapa. Karena suaminya namanya Johan, jadi dipanggilnya Bu Johan. Bu Johan, mau kemana? Sapa Ibu Darwin, namanya Bu Darwin. Nah, oh ini ya Bu, kata si Ibu Johan, menjawab, oh iya Bu, mau ke depan ke warung, mau belanja, katanya gitu kan, dan membeli peralatan gilingan daging, katanya gitu kan. Hah? Gilingan daging untuk apa Bu? Emang ibu mau bikin apa? Ya mau bikin sesuatu lah, syukuran gitu deh, kecil-kecilan. Terus si ibu-ibu itu sambil menyindir, oh iya jangan lupa ya, kita dikasih-kasih makanannya. Bu Johan, emang Bu Johan nggak keberatan gitu ya? Tetangganya suka numpang mobil suami ibu, katanya gitu kan. Terus si ibunya bilang, oh enggak kok Bu, biasa aja. Padahal dia tuh sudah mencurigai sesuatu yang terjadi pada antara suaminya dan si tetangga itu
gitu kan. Yaudah, dia nggak ambil pusing lagi dengan perkataan tetangga dan lain-lain yang suka menggunjing dan menggosip itu. Dia langsung bergegas pergi ke pasar, ke warung untuk beli sesuatu yang dia butuhkan. Nah, akhirnya dia sudah membeli semua perlengkapan yang dia butuhkan, termasuk gilingan daging itu. Dan kemudian dia merapihkan alat-alat tersebut. Nah, kan dia memiliki pisau yang layak pakai, tapi anehnya dia itu meminjam pisau kepada tetangga-tetangganya yang 2 orang yang sering menggunjing di kompleknya itu tersebut, yaitu Ibu Darwins dan Ibu Yasman. Kalau nggak salah, ntar guys, aku Yusman, Ibu Yusman ya, Kak, Ibu Yusman. Nah, setelah itu dia mempersiapkan semuanya, terus dia menelepon suaminya, tapi sebelum itu dia mengantarkan dulu anaknya ke rumah ibunya untuk menginap. Setelah itu dia balik lagi untuk mempersiapkan semuanya. Nah, di situ drama dimulai, gitu guys. Akhirnya si Ibu Johan ini, dia menelepon suaminya bahwa dia akan menginap di rumah dan anaknya akan menginap di rumah ibunya, jadi sehingga tidak akan pulang malam ini. Nah, habis dia menelepon suaminya seperti itu, dia mengunci depan rumahnya dan kuncinya disimpan di tempat dimana dia selalu menyimpan kunci itu kalau dia keluar rumah, karena suaminya kalau pulang tahu tempat kunci itu di situ biasanya kita simpan. Jadi kalau kalian kayak pergi gitu kan, suka di bawah keset lah, atau di bawah pot bunga, atau di atap, bukan atap sih namanya tuh, ventilasi kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya dia kunci itu depan rumahnya, seolah-olah kan di rumah itu memang bener nggak ada orang. Akhirnya dia menyelinap ke belakang, lewat belakang, masuk lagi ke dalam rumah itu. Nah, habis itu dia mengasah semua pisau yang dia pinjam, baik dari tetangganya atau pisau yang dia punya gitu kan. Nah, udah gitu karena dia kan ceritanya mau bikin bakso gitu loh, bakso daging gitu kan. Akhirnya dia buang semua air yang ada di galon, semua dia buang kecuali minuman berwarna kuning yang di dalam kulkas, kayaknya minuman jeruk kayak gitu kan, kayak jus jeruk atau nutrisari kayaknya sih. Terus dan minuman yang ada di teko di meja makan. Habis itu dia kunci lagi pintu belakang dan dia diam-diam masuk ke dalam lemari kamarnya. Nah, setelah itu dia ini kan lemarinya itu kayak gini loh guys, kayak ada buat kita tuh kayak ngelihat keluar tuh ada, jadi ada selah-selahnya gitu loh. Nah, si lemari Ibu Johan itu, karena dia mau membuktikan anggapan omongan tetangganya dan membuktikan kecurigaannya terhadap suaminya gitu. Sebenarnya sih dia udah tahu, cuman dia pengen membuktikan dan meyakinkan lagi kalau itu betul gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam lemari itu, lemari yang ada sekat-sekatnya gitu loh. Itu lemari buku apa lemari baju gitu, aku lupa. Lemari buku kalau nggak salah ya. Masuk tuh ya ke situ. Nah, udah gitu dia kan ngintipnya di sela-sela kayak gitu kan. Jadi lemari buku yang udah dia kosongkan sebagian. Nah, selepas maghrib suaminya pulang, tapi nggak sendirian gitu guys. Suaminya pulang nggak sendirian. Nah, dia pulang bersama wanita lain. Dan tentu si Bu Johan udah tahu cewek itu siapa gitu kan. Karena dia tahu, dia sambil mengintip di celah-celah lemari itu, dia sudah yakin bahwa yang pulang bersama suaminya dan masuk ke dalam rumahnya itu adalah Melisa, yaitu tetangga dia sendiri yang selalu menumpang mobil suaminya. Sulit dipercaya, suaminya dan si tetangga itu masuk ke dalam kamarnya. Udah nggak usah diceritain lagi ke situ, kalian udah tahu apa yang bakal mereka lakukan. Tentu Bu Johan ngerasa sakit hati karena dia harus menyaksikan suami dia yang cintai melakukan hal-hal yang sangat tercela di depan matanya dengan wanita lain di kasur dimana
kasur itu adalah kasur mereka berdua, dimana mereka yang selalu melepaskan kerinduan, melepaskan lah segalanya pokoknya. Udah gitu dia sambil berkaca-kaca, bergemetaran, dia nggak kuat pengen keluar dari lemari itu dan melabrak mereka, cuman dia menahan diri gitu guys. Akhirnya dia harus mendengarkan suara-suara yang sangat menyakitkan gitu kan di kupingnya gitu kan. Setelah mereka berdua selesai melakukan akhirnya mereka saling tersenyum, merasa puas gitu kan, dan si perempuan itu meminta minum gitu kan, haus gitu kan. Karena terus akhirnya si bapaknya ke dapur ngambil minum, ternyata di air galonnya itu habis karena tadi udah dibuang sama si ibunya, udah dibuang. Dan akhirnya ada menemukan minuman kuning tadi di dalam kulkas, ya orange juice lah atau apa itu nggak tahu. Terus dia bawa ke kamarnya, dan ternyata setelah minum orange juice itu, suaminya dan satu gelas itu minum berdua. Jadi pertama tuh ceweknya, terus si bapaknya. Nah habis itu dia setelah minum minuman itu, nah setelah itu beberapa menit kemudian, setelah mereka meneguk minuman air dingin orange juice itu, Eselina namanya, iya betul, Elsina atau Ibu Johannya keluar dari lemari menyaksikan mereka sedang sekarat berdua. Ternyata minuman itu sudah dikasih sianida guys, udah dikasih racun. Setelah itu dia menyeret si tetangganya itu yang bermain api dengan suaminya, tapi dia mengunci suaminya yang sedang sekarat di kamar. Terus dia menyeret si Melisa itu ke dapur, dan kalian tahu guys, pisau yang tadi dia asah itu buat mencincang-cincang tubuhnya si Melisa, alias dimutilasi. Habis itu setelah dimutilasi, kalian tahu kan, tadi dia beli gilingan daging, ternyata gilingan daging itu untuk menggiling tubuh si Melisa itu guys. Babau. Jadi setelah dimutilasi, dicincang-cincang, terus digiling dagingnya. Setelah dia beres mencincang-cincang si tetangganya ini, si Melisanya ini, terus dia kembali ke kamarnya dan lanjut untuk mencincang-cincang suaminya. Akhirnya suaminya dicincang-cincang juga sama dia, terus dia sama digiling juga dagingnya. Habis itu dia merapihkan dapurnya yang penuh dengan darah. Habis merapikan lembung darah, dan si daging dua orang tadi, suami dan selingkuhan itu, dijadikan bakso. Wow, jadikan bakso. Setelah dijadikan bakso, habis itu si tulang-tulangnya juga kayaknya dibikin sop. Dibikin sop, terus dibikin bakso. Nah si bakso ini dia bagikan ke tetangga-tetangganya, termasuk yang sering nyinyir itu. Jadi dia sambil mengantarkan, tapi baksonya itu dikasihnya itu besoknya. Nah biasa kan ibu-ibu kalau dikasih makanan seneng banget, terus nyuruhlah si Eselina itu buat mampir dulu, atau si Bu Johan itu buat mampir dulu ke rumah si ibu yang suka menggosip itu. Nah akhirnya si ibunya bilang, oh enggak Bu, terima kasih, saya juga buru-buru gitu kan. Habis dia beres tuh ngasih baksonya ke semua tetangganya, ke tetangga-tetangga yang sering menggosip itu, terus dia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Gila kan? Ini psikopat. Habis itu dia menyerahkan diri ke polisi, dan akhirnya sidang BAP semua berjalan dengan lancar, tapi dia tidak banding
si ibunya merasa sedih karena si Melisa yang anak cantik, pandai, pintar, mendapatkan seorang suami ibaratkan berpangkat, apa sih, yang bisa mengangkat derajat keluarganya gitulah ya. Sedih banget melihat anaknya seperti itu, dan akhirnya si si Eselina dijatuhkan hukuman mati. Dan sebelum eksekusi mati kan biasanya dikasih dulu apa sih namanya, dikasih kesempatan, kamu mau ketemu siapa gitu kan, dan sama siapa. Terus dia cuman pengen ketemu sama ibunya, dan akhirnya ibunya menatap si Eselina itu dengan penuh kesedihan sedalam-dalamnya, karena dia harus berpisah dengan anaknya selama-lamanya gitu kan. Akhirnya si Eselina itu meminta maaf kepada ibunya, sudah mengecewakan ibunya. Terus kenapa kamu tidak melakukan banding, kata ibunya. Cuman dia tidak mau, biar saya yang menanggung semua ini, karena memang ini saya perbuat dalam keadaan kesadaran gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, udah ikhlas untuk semuanya, sambil menangis. Akhirnya setelah itu si ibunya keluar. Terus nggak lama kemudian si Eselina lagi nangis itu datang sesosok laki-laki, yaitu Mas Ruli. Nah, si Mas Ruli ini adalah laki-laki yang mau dijodohkan sama ibunya sebelumnya gitu kan. Tadinya kan si ibunya tuh mau ngejodohin si Eselina ini sama si Ruli, cuman gak jadi karena si Elsina ini punya pacar, yaitu si Johan tadi yang jadi suaminya. Terus si Mas Ruli itu datang membawa Al-Quran berkaparkan warna hijau dan mukena. Nah terus dia bilang, kamu nggak apa-apa? Aduh, ya. Hah, Mas Ruli, katanya gitu. Iya, ini aku bawakan kamu mukenanya warna putih, dan ini apa sih namanya, Al-Quran untuk kamu baca sebelum kamu menghadapi hukuman eksekusi mati, katanya. Terus si Eselina berkaca-kaca. Terus dia mengambil air wudhu, memakai mukena dari si Mas Ruli itu, terus membaca Al-Quran, Al-Baqarah ayat berapa ya, aku lupa. Terus dia baca itu dengan kehusu. Nah, akhirnya setelah dia membaca Al-Quran dengan kehusu itu, dia tiba-tiba ketiduran. Terus ternyata pas dia membuka matanya, dia bingung, dia ada di kamar di mana dia waktu dia masih kecil, berusia 20 tahun apa 19 tahun. Sedangkan kan dia menikah itu udah umur sekitar 31 tahunan. Terus dia bercermin kepada dia tuh terbangun di atas sejadah memakai mukena. Terus dia bercermin bahwa dia melihat wajahnya masih muda gitu guys. Dan ternyata kalian tahu yang aku cerikan tadi adalah mimpi. Jadi itu mimpinya si Elsina guys. Jadi dia itu lagi sholat istikharoh, meminta petunjuk sama Allah, mana laki-laki yang harus dia pilih gitu loh. Dia tuh calon ibu persit, jadi dia itu punya pacar anggota, yaitu Johan pacarnya. Nah si ibunya mau menjodohkan si Mas Ruli ini, cuman sama dia pas Mas Ruli datang ke rumahnya itu ditolak mentah-mentah sama si Elsina ini, karena si Elsina punya pacar, jadi dia pengen menikah dengan pendamping pilihannya. Cuman kan dia sayang juga sama orang tuanya, jadi dia melakukan sholat di sepertiga malam, yaitu sholat istikharoh dan sholat tahajud, mana yang harus dia pilih gitu loh. Ternyata Allah memberikan jawaban yang dia harus pilih adalah Mas Ruli, pilihan orang tuanya. Guys, betapa pentingnya kalau kalian gundah gulana galau, itu wajib sholat sepertiga malam, minta petunjuk sama Allah mana yang terbaik. Ternyata mimpi yang super kejam itu memberikan isyarat bahwa kamu harus memilih Mas Ruli. Kalau misalnya memilih dia itu tidak akan baik ke depannya. Akhirnya dia teriak-teriak, ibu, kenapa kamu? Ibu, aku lagi gak mimpi, kan ini dunia nyata. Iya memang ini kamu, terus kenapa? Katanya gitu kan.
Aduh, katanya tuh ya Allah. Dia ceritain lah semuanya ke ibunya. Terus dia, gimana ya Bu, masih mau nggak ya Mas Ruli untuk menerima menerima saya. Mungkin dia udah kecewa kali ya Bu, karena saya tolak sebelumnya. Yaudahlah, coba kamu telepon lagi Mas Ruli, mana tahu Mas Rulinya masih mau gitu kan. Akhirnya si Eslina ngechat Mas Ruli itu, tapi belum ada jawaban. Terus dia menelepon, Assalamualaikum Mas, Mas lagi sibuk ya? Oh enggak kok Dek Li, kan kalau cowok gitu ya, Dek Eslina, ada apa? Ada yang bisa Mas bantu katanya gitu. Apa mau minta tolong apa katanya gitu. Mas, Mas lagi sibuk enggak ya Mas katanya gitu kan. Enggak, kenapa? Ini Mas lagi di sepatu mau berangkat dinas katanya gitu kan. Mas, lamaran Mas tadi malam masih berlaku nggak ya untuk saya katanya gitu, karena saya mau karena saya berubah pikiran dan saya mau menerima lamaran Mas katanya gitu. Terus karena si Ruli itu nggak tahu shock atau kaget atau gimana, tiba-tiba teleponnya dimatiin. Dan alhasil si Eslina mungkin dia kecewa dengan saya karena tadi malam ditolak. Jadi akhirnya teleponnya dimatikan gitu. Dan hasil ternyata pas dia menghubungi kembali si Elsina itu, bahwa dia kaget, shock, senang, dan bahagia. Akhirnya mereka menikah dan hiduplah bahagia gitu guys. Jadi hikmahnya di sini tuh, kita segala sesuatu harus sholat dulu istikharoh. Kalau kalian memiliki dua pilihan atau kalian memiliki kegundahan, meskipun kalian punya satu pilihan, kalian menentukan lanjut hubungan atau misalnya selesai hubungannya, ya udah kita minta sama Allah petunjuknya bagaimana gitu kan. Nah, yang kisah tadi aku ceritain itu adalah fiksi. Itu adalah aku ambil dari novel Kisah Lembah Hijau dari karangan dari Bunga Rosania Indah ya. Jadi ini bukan kisah nyata, ini fiksi. Nah, itulah cerita-cerita yang harus kita ambil dalam hikmahnya. Dan satu lagi pesan moralnya, kenapa dia membuat daging bakso terus dia kasihin ke tetangga-tetangganya, karena ada peribahasa, barang siapa yang menggunjing, yang suka menggunjing, dialah yang memakan daging saudaranya gitu. Apa ya? Gue lupa guys. Ntar dulu. Nah, bergunjing ibaratkan memakan mayat kaum sendiri gitu. Jadi si Elsina itu kenapa bersikap membuat bakso daging dari suami dan selingkuhannya itu karena barang siapa yang menggunjing adalah memakan daging kaumnya gitu loh guys. Nah, jadi buat kalian bisa melihat pesan moralnya kayak gimana dan hikmahnya. Udah tegang, taunya ceritanya cuma mimpi. Oke guys, cuman itu aja video cerita aku hari ini. Dan besok-besoknya lagi aku akan selalu bacain spoiler-spoiler dari novel Bunga Rosania Indah ini. Buat kalian yang suka membaca boleh beli langsung. Ini aku nggak di-endorse, dan baca novel buku ini juga gitu loh ya. Nah, buat kalian jangan lupa dulu atau subscribe channel YouTube akunya biar aku teh semangat gitu bikin spoiler tentang novel-novel yang seru dan merekomendasikan novel-novel yang seru buat kalian yang suka baca. Kalau kalian gak suka baca, nonton aja video saya, betul. Jangan lupa juga kalian like, comment, and share ke seluruh media sosial kalian punya. Mungkin itu aja guys, see you next, bye bye, wassalamualaikum.